Oke, Assalamualaikum. Saya Nafisa Ramatila Abza dari Magister Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi era digital dan hubungan media. Oke, hari ini kita akan membedah bab 10 yang berfokus pada dinamika komunikasi di era digital. Di sesi ini kita akan mencakup 4 poin utama, yaitu fenomena disrupsi digital di berbagai sektor, transformasi media dan konvensional ke digital, pentingnya customer experience, dan yang terakhir strategi media relation dan manajemen reputasi. Oke, sorry. Untuk selanjutnya itu ada disrupsi digital atau medium is the message. Kita kutip dari teori McLuhan, yaitu platform pengiriman pesan kini sama pentingnya dengan isi pesan itu sendiri. Teknologi digital telah menghancurkan batas tradisional yang gagal beradaptasi. Retail tradisional versus e-commerce, yaitu pergeseran perilaku konsumen menuju efisiensi layanan quick commerce. Apa sih quick commerce itu? Quick commerce itu adalah uh, model bisnis perdagangan yang mengandalkan kecepatan pengiriman super cepat, bisa di bawah 45 menit. Contohnya layanan belanja harian lewat aplikasi. Dampak nyatanya yaitu 6,3 triliun dolar penjualan e-commerce global pada tahun 2023. Penutupan gerai fisiknya itu seperti Giant dan Carrefour, Carrefour di tahun 2020 sampai 2022, dan juga kegagalan 7-Eleven di Indonesia akibat kalah efisiensi. Selanjutnya, sini ada dominasi super app dan sektor terdisrupsi. Apa itu super app? Super app adalah aplikasi serba ada yang menyediakan berbagai layanan dalam satu platform, seperti Gojek atau Grab, mulai dari transportasi, pesan antar makanan, hingga pembayaran digital. Dan untuk di sektor transportasi yaitu 95 pasar Gojek dan Grab mendominasi pasar Indonesia, memaksa model bisnis konvensional untuk bertransformasi total. Tantangannya itu ada EV dan autonomous vehicle. Autonomous vehicle itu uh, mobil yang tidak dikendarai oleh manusia. Dan untuk selanjutnya di sektor perhotelan, 6,6 juta listing Airbnb menantang industri hotel global. Airbnb ini konsepnya hybrid hospitality. Kenapa hybrid hospitality? Karena dia tidak formal seperti hotel pada umumnya. Dia menawarkan berbagai macam, itu seperti menyewakan apartemen atau menyewakan rumah. Fokusnya itu fleksibilitas dan komunitas. Dan yang terakhir di sektor perbankan, 300% growth bank digital seperti Jago, Cbank tumbuh pesat dalam 3 tahun, menggeser peran teller tradisional ke otomatisasi. Dampaknya itu 25% penyusutan staf operasional. Dan selanjutnya transformasi lanskap media. Data dari Zenith bahwa 68% belanja iklan global kini lari ke digital. Akibatnya perusahaan harus beralih ke strategi through the line atau sering disebut yaitu marketing 360. Di sini ada model ATL. ATL itu above the line. Above the line itu seperti iklan TV atau radio untuk yang jangkauan luas. Dan di sini ada BTL. BTL itu ya, below the line, seperti bagi-bagi brosur untuk target spesifik. Nah, untuk through the line ini adalah integrasi keduanya. Kini kita menggunakan media sosial digital untuk kecepatan, tapi tetap didukung media konvensional untuk membangun kredibilitasnya. Ini adalah pendekatan menyeluruh agar pesan sampai ke konsumen dalam berbagai arah. Oke, selanjutnya itu industri 4.0 dan otomatisasi komunikasi. AI seperti ChatGPT, Gemini, dan sebagainya mulai mengambil alih tugas-tugas rutin seperti legal drafting dan penulisan konten dasar, memungkinkan fokus pada strategi kreatif. Otomatisasi layanan pelanggan melalui chatbot cerdas
dan juga penggunaan robot waiter di sektor hospitality atau restoran, dan yang terakhir tantangan adaptasi cepat bagi sumber daya manusia. Selanjutnya 30% pengurangan tenaga kerja manual. Dikarenakan otomatisasi proses bisnis di era industri 4.0 diprediksi akan mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual secara signifikan, menuntut peningkatan kompetensi digitalnya. Selanjutnya ada CX sebagai diferensiator utama. CX atau Customer Experience mencakup seluruh perjalanan pelanggan atau customer journey saat berinteraksi dengan perusahaan. Bukan hanya saat transaksi, di era digital yang setara, CX menjadi kunci utama untuk memenangkan persaingan tanpa harus terjebak dalam perang harga. Yang dapat kita ambil yaitu studi kasusnya Apple. Mereka tidak hanya menjual handphone, tapi menjual pengalaman emosional. Inilah yang menjadi diferensiator atau faktor pembeda utama yang membuat orang rela pre-order, rela mengantri panjang, dan membayar mahal meskipun banyak produk lain yang lebih murah. Selanjutnya, ada studi kasus yaitu transformasi digital Telkom. Menghadapi ancaman dari layanan OTT atau over the top. Ini adalah layanan komunikasi atau konten yang berjalan di atas jaringan internet tanpa melibatkan operator telekomunikasi secara langsung dalam layanannya. Contohnya WhatsApp atau Netflix yang menggerus pendapatan SMS dan telepon kabel. Telkom Indonesia menggunakan pengukuran suara pelanggan secara real-time atau Net Promoter Score yang menjadi acuan untuk mengevaluasi posisi layanan Telkom dibandingkan standar global. Selanjutnya ada media relations di era konvergensi. Tantangan dan strateginya apa aja sih? Ada 3, yaitu yang pertama, fragmentasi audiens dan hilangnya filter editorial tradisional menuntut praktisi PR untuk lebih proaktif dan adaptif. Dan yang kedua, ada strategi integrasi, yaitu menggabungkan kecepatan distribusi digital dengan kekuatan narasi media konvensional untuk membangun kredibilitas. Dan yang terakhir, pemanfaatan data analitik menjadi fondasi utama dalam membangun relasi strategis yang relevan. Selanjutnya ada manajemen reputasi dan kekuatan publik. Di sini ada 2 studi kasus, yaitu yang pertama Prita versus RS atau Goliat. Kasus Prita Mulyasari membuktikan bahwa suara individu di media sosial memiliki kekuatan besar untuk menantang institusi raksasa. Pelajaran yang dapat diambil yaitu di era digital, stakeholder perorangan memiliki kekuatan membangun agenda publik. Korporasi harus berhenti merasa menguasai alur informasi. Dan juga yang kedua ada kasus taksi di tahun 2012. Demonstrasi anarkis sopir taksi konvensional terhadap transportasi online terekam dan viral, justru mempercepat kehancuran reputasi mereka sendiri. Pelajaran yang dapat diambil adalah respon yang salah terhadap disrupsi hanya akan memperburuk citranya. Transparansi dan respon cepat yang humanis adalah satu-satunya jalan keluar. Oke, selanjutnya ada karakteristik generasi digital atau pergeseran preferensi. Di sini ada 3 generasi, yaitu yang pertama baby boomers, dapat dideskripsikan yaitu cenderung mempercayai media massa tradisional dan iklan yang terstruktur rapi. Dan untuk generasi millennials atau Gen Y, generasi transisi yang mulai mengadopsi media sosial namun masih menghargai brand besar. Dan yang terakhir, Gen Z atau digital native, lahir di era internet, sangat skeptis terhadap iklan tradisional dan menghargai otentisitas. Oke, penutupannya yaitu ada kesimpulan. Kesimpulannya ialah teknologi digital harus kita posisikan sebagai enabler, yaitu alat atau faktor yang memungkinkan dan mempermudah kita mencapai tujuan komunikasi. Digitalisasi adalah keniscayaan, namun keberhasilan tetap bergantung pada sentuhan kemanusiaan dan kemampuan kita untuk membangun hubungan emosional yang otentik. Mungkin itu yang dapat bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.